Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Barang pilihan kita memasuki masih di kitab Keluaran 26 ya. Kita akan baca ayat 15 sampai ke 30 ya. Kalau memungkinkan kita bisa selesai seluruh Keluaran 26 ini. Kita akan baca semua ayat ini bersama-sama sebagaimana tertulis ya, mulai ayat 15 sampai ayat 30. Kita baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. 3, 4. Dan haruslah engkau membuat papan-papan dari kayu akasia yang berdiri tegak untuk tabernakel. Haruslah panjang papan itu 10 hasta, dan setiap papan itu 1,5 hasta lebarnya. Haruslah 2 pasak ada pada setiap papan yang dilekatkan satu terhadap yang lain. Demikianlah engkau harus melakukannya terhadap seluruh papan tabernakel itu. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk tabernakel itu 20 papan untuk sebelah selatan ke arah selatan. Haruslah engkau membuat 40 alas tumpuan dari perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas tumpuan untuk kedua pasaknya di bawah papan yang satu, dan 2 alas tumpuan untuk kedua pasaknya di bawah papan yang lain. Dan haruslah untuk sisi yang kedua dari tabernakel itu, yaitu untuk sebelah utara, ada 20 papan. Dan 40 alas tumpuannya dari perak. 2 alas tumpuan di bawah papan yang satu, dan 2 alas tumpuan di bawah papan yang lain. Haruslah untuk kedua panggul tabernakel sebelah barat, engkau membuat 6 papan. Haruslah engkau membuat 2 papan untuk sudut-sudut tabernakel di kedua panggulnya. Haruslah keduanya kembar mulai dari bawah dan berpasangan sempurna hingga kepalanya masuk ke dalam sebuah gelang. Demikianlah harus terjadi bagi keduanya. Keduanya adalah penopang sudut. Haruslah ada 8 papan, juga alas-alas tumpuannya dari perak. Ada 16 alas tumpuan. 2 alas tumpuan di bawah papan yang satu, dan 2 alas tumpuan di bawah papan yang lain. Dan haruslah engkau membuat palang-palang dari kayu akasia. 5 batang untuk papan-papan sisi tabernakel yang satu, dan 5 batang palang-palang untuk papan-papan sisi tabernakel yang kedua, dan 5 batang palang pinggul sebelah barat. Haruslah palang yang di tengah-tengah papan-papan itu melintang dari ujung ke ujung. Haruslah engkau menyalut papan-papan itu dengan emas, dan engkau harus membuat gelang-gelangnya dari emas sebagai tempat untuk palang-palang itu. Dan kau harus menyalut palang-palang itu dengan emas. Haruslah engkau mendirikan tabernakel itu sesuai dengan rancangannya yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih ya teman dari seberang. Pak Bradley sudah hadir. Ya, kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan tentang papan-papan ini yang membentuk kemah. Ya, kemarin sempat diberitakan sedikit ya. Karena kita harus mengetahui berapa panjangnya kemah dan berapa lebarnya kemah, ya. Sehingga kita juga bisa mengetahui perkiraan bentuk daripada atap kemah itu sendiri, ya. Nah, kita coba melihat apa yang tadi kita baca. Papan-papan ya, papan ini besar ya. Ini enggak sampai 3 meter. Sampai 3 meter enggak? Enggak ya. Papan yang dipakai untuk dinding tabernakel itu tingginya 5 meter. Tingginya 5 meter dari bawah ke atas.
Kemudian lebarnya itu kan 1,5 hasta. Ya, 1,5 hasta itu sekitar 75 cm. Ya, karena 1 hasta itu sekitar 50 cm. Jadi ya kira-kira seperti bentuk pintu lah. Pintu kita itu kan rata-rata ya sekitar 80, ya tergantung besarnya pintu lah. Tapi biasanya sekitar 80, bahkan mungkin lebih kecil. Saudara bisa bayangkan kayunya ya. Kalau dia itu pasti Pak bukan seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan kita bikin pintu, itu pasti kan dari belahan-belahan, kemudian disambung kan. Saya percaya dulu itu tidak, karena kayunya banyak. Ya, kayunya banyak ya. Jadi kalau lebarnya sekitar 75 cm, saudara bisa bayangkan berapa besar pohonnya. Ya bukan soal besarnya pohon, tapi bagaimana ngerjainnya. Dulu tuh belum ada chainsaw, belum ada mesin potong, ya. Tetapi saya percaya karena ini perintah Tuhan, dan Tuhan punya cara untuk membuat anak-anak Tuhan sanggup mengerjakannya, ya. Karena ya kalau kita menyimpang sedikit, kalau kita lihat ya zaman-zaman sekarang atau zaman-zaman ya beberapa mungkin 100-200 ke belakang tahun ya. Kalau kita lihat dalam tanda kutip banyak orang-orang yang dikatakan sakti. Betul nggak? Ini kita bicara luar dulu ya. Ya. Lu kalau orang sakti bisa bikin ini segala macam, apalagi ini perintah Tuhan. Jadi saya percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi Bezalel dan Aholiab serta teman-temannya, ya, mereka mencari kayu yang 75 sekian, diameternya pasti lebih gede lagi, ya. Terus berapa pohon yang dipotong? Karena ini kan totalnya ada lebih dari 40, 20 di sini, 20 di sini. Terus 8 di sini, ya. Kemudian ada palang-palangnya, luar biasa ya. Dan saudara bisa bayang ini, kita coba bayangkan dulu. Kalau tingginya 5 meter, lebarnya sekitar 75 cm, kira-kira berapa tebalnya? Tebalnya nggak mungkin kecil ya, pasti agak tebal. Mungkin ya sekitar mungkin 5-10 cm. Oke lah 5-10 cm, berapa beratnya? Pasti berat. Loh kita pintu yang rata-rata pintu kita ini kan sekitar 2 meter kali 80, itu aja udah berat. Apalagi yang 5 meter dikali 75 cm dikali tebalnya. Kita bisa hitung kan berapa beratnya. Kan waktu itu kan sudah kita pernah ya itu matematika sedikit lah. Panjangnya 5 meter atau 500 cm, lebarnya 75 cm, 500 tambah 7 kali 75 kali tebalnya, bisa kita hitung beratnya. Ya. Saudara yang mungkin punya rumah yang pintunya pakai kayu. Ya. Pintunya pakai kayu. Kalau dia musim hujan, pintunya kadang-kadang seret. Betul nggak? Tapi kalau dia musim kering, ya enak aja. Kenapa? Karena tanpa disadari dia mengembang. Ya karena ada uap air yang masuk. Betul nggak? Kenapa saya harus ceritakan ini? Karena nanti papan ini kan dilapisi emas. Jadi mereka juga harus memperhitungkan jangan sampai nanti pas musim kering emasnya jadi kayunya jadi oblak. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Artinya ya saya membayangkan ya. Ada satu sistem yang sekarang dipakai oleh orang-orang.
istilahnya ya kalau saya nggak salah istilahnya diuapkan atau kayunya dipanaskan. Untuk apa? Dimasukkan ke dalam satu ruang, terus dikasih ya istilahnya di open lah, dipanasin untuk apa? Untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam kayu. Sehingga apabila kayu itu atau pintu itu dipasang, tidak akan lagi terjadi ketika musim hujan karena sudah dikeringkan sedemikian rupa, diperkirakan kalau dia musim hujan, paling dia ngembangnya sedikit. Sehingga pintu tidak akan macet. Loh saya membayangkan bisa aja teknologi itu sudah ada dari dulu. Karena papan-papan yang dipakai ini nanti kan disalut emas. Per papan ya. Bukannya disambung dulu baru ditempelin emas. Enggak. Karena firman Tuhan tadi berdasarkan terjemahan Lukas. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Artinya per papan. Satu papan disalut dengan lempengan emas. Ya. Bukan ditempel dulu 20 papan terus disalut emas. Nggak bisa. Kenapa? Karena barang ini kan pindah-pindah. Kalau dia nggak pindah ya mungkin dipasang dulu terus dikasih lembaran emas. Bisa aja. Tetapi karena dia pindah-pindah artinya dia harus dibuka tutup. Ya, sesuai dengan ya pergerakan Tuhan dengan tiang awan tiang apinya, tiang awan tiang api terangkat, mereka harus bongkar. Ya. Nah, disinilah kita melihat ya. Saya percaya bahwa ya kita kan boleh aja menafsir. Entah bagaimana caranya. Ya. Mereka pasti berusaha membuat ya bisa aja dikeringkan dulu di sinar matahari kan. Untuk mengurangi paling sedikit kadar air yang ada di dalam kayu. Sehingga dianggap cukup kering. Baru kayu-kayu ini ditempelkan dengan pelat emas. Saya tanggap. Ya, kita kan harus pakai logika. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Tetapi yang terang ini Tuhan berikan keahlian khusus bagi Bezaleel sama Aholiab dengan teman-temannya. Hikmat yang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan memampukan mereka membuat papan-papan ini benar-benar tersalut dengan emas setiap papan. Tersalut dengan lempengan emas. Sehingga tidak terlihat lagi kayunya. Saya tanggap ya. Nggak lagi terlihat kayunya. Bagaimana caranya ya kita nggak tahu. Ya. Tapi saudara bisa bayangkan ya banyak emasnya pasti. Ya, kita kan sudah pernah lihat berapa kilo dia emasnya itu. Dan yang mungkin ya teknologinya luar biasa ya. Emas itu kan pasti dia cairin. Untuk bikin lempengan ya. Kan dia harus jadi pelat gitu. Ya, pelat 5 meter dikali 70 sekitar 75 cm. Terus dibikin paling sedikit di kiri kanan ini utara selatan ada 40. Terus di belakang kita hitung kemarin ada 8. Ditambah pelang-pelangnya 555. Ya. Walaupun kita memang tidak ditulis untuk pelangnya ini, palang melintang, tidak ditulis panjangnya. Saya tanggap, kan nggak ada ayat-ayat yang menyatakan. Karena hanya dibilang, haruslah kau buat palang dari kayu akasia. 5 palang untuk papan sebelah selatan, sebelah utara, sebelah barat. Tetapi tidak disebut berapa panjangnya. Saya tanggap. Loh hal-hal itu kelihatannya sepele ya. Kenapa saya bilang tidak ada dibilang panjangnya berapa? Ya, karena kita tahu ketika papan-papan ini digabung jadi satu, total panjangnya sekitar 30 hasta.
30 hasta panjangnya, sekitar 15 meter. Ya. Lo kalau palangnya cuma 5, kan dituliskan palangnya 5 kan tadi kan. Gimana nyambungnya? Apakah palang 5 ini, 5-5-nya mempunyai panjang sekitar 30 hasta? Kita nggak tahu karena nggak disebut. Bisa ditangkap? Kita coba menafsirkan kira-kira bentuknya gimana sih. Kenapa palang ini perlu? Karena kan papan-papan ini tegak semua. Nah ini dipalang serat supaya kuat. Betul nggak? Dibuat palangnya 5. Ya wajar aja kalau 5 karena dia tingginya 5 meter. Cuman panjang palangnya tidak disebut. Artinya kita boleh menafsirkan panjang papannya mungkin 30 hasta. Untuk membuat palang ini benar-benar berdiri kokoh. Ya. Dan kita tahu setiap papan ini diberi alasnya dua tatakan. Yang terbuat dari, kalau dikatakan di sini terbuat dari dari perak ya. Terbuat dari perak. Perak itu melambangkan penebusan. Perak melambangkan penebusan. Nah, sekarang kita coba melihat arti rohaninya. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan menafsir atau saya menafsir. Ya, kalau dibilang kita kan, oh saya enggak ya, saya jadinya. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan harus berani menyatakan saya menafsir. Ya, papan-papan itu saya tafsirkan dia diproses. Paling sedikit dikeringkan dengan kekuatan sinar matahari. Untuk mengurangi kadar air dari setiap pohon atau setiap papan. Kenapa harus seperti itu? Karena dia akan ditempel dengan emas. Kalau dia tidak dikeringkan lebih dulu, ya namanya kayu kan bisa, ya seperti saya katakan tadi, tergantung cuaca dia bisa mengembang, bisa menepis, bisa menciut. Terlebih di padang gurun. Dalam arti kata padang gurun itu mempunyai perbedaan temperatur yang sangat tinggi antara siang dan malam. Ya. Dan saya percaya karena kan ini hikmahnya dari Tuhan. Tuhan pasti punya cara untuk mengingatkan mereka, ini harus begini dulu, ini harus begini dulu, ini harus begini dulu. Karena jelas dikatakan dalam ayat-ayat terakhir yang tadi kita baca, demikianlah harus kau dirikan dinding-dinding tabernakel itu sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Ya, jadi pengawasnya itu sendiri ya pasti malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan. Caranya begini, caranya begini. Dan saya menafsirkan papan-papan itu sebelum dia ditempel. Ya, dia dikeringkan dulu dengan cara ya mungkin sinar matahari, pastilah sinar matahari. Ya. Kita kan boleh nafsir, saudara juga boleh nafsir. Ya. Kenapa harus dikeringkan? Kalau nggak dikeringkan, pas dia nyusut, lo kan lempengan masih tipis. Ya mungkin cuma 1 mili atau 2 mili. Lempengan emasnya nih, satu apa namanya? Ya panjangnya aja 5 meter kan, 10 hasta. Ya. Nah, di sini kita melihat, kita coba melihat artinya. Ya. Melihat artinya. Tadi kan kayu menggambarkan manusia. Kita sudah belajar ya. Kayu itu melambangkan manusia. Dan untuk menjadi kayu yang siap dipakai untuk membangun bait Tuhan. Kayu itu diambil dari pohon yang dipotong dari akarnya. Ya, dipotong artinya hubungan dengan dunia itu putus. Ya. Putus kemudian dipotong sesuai dengan ukuran Tuhan. Saya tangkap.
Dipotong sesuai ukuran Tuhan. Tuhan bilang 10 hasta ya 10 hasta. Jangan lebih, jangan kurang. Ya. Tuhan punya cara untuk memberikan hikmat bagi kedua pimpinan Bezalel dan Aholiab yang memimpin teman-temannya. Bagaimana mengerjakannya. Kita tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Karena kita bisa bayangkan dahulu kan belum ada alat-alat potong. Tetapi saya percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan sanggup untuk membuat mereka bisa mengerjakannya sesuai kehendak. Ya. Nah, di sini kita melihat seperti yang saya katakan tadi. Dinding-dinding ini melambangkan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita ini bait Elohim. Kita ini rumah Tuhan. Kita enggak, ya. Kita ini rumah Tuhan dan untuk menjadi papan yang siap untuk dipakai, kita harus siap diproses, kita harus dipotong. Diputuskan hubungan kita dengan semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup dan siap diproses. Diproses, dipotong-potong sesuai dengan ukuran Tuhan. Ya, ini kan kayunya banyak. Diproses sesuai kebutuhan. Ada yang memang papan yang untuk tegak. Ada yang papan untuk palang. Ada yang papan untuk pasak. Dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Setelah dipotong-potong diapain? Ya sesuai saya katakan tadi. Tafsiran saya. Dijemur di terik matahari. Apa bisa kering? Loh, Tuhan yang punya kuasa kok. Kan itu perintah Tuhan. Tuhan sanggup membuat kayu itu benar-benar kering yang siap untuk ditempel dengan pelat emas. Saya tanggap. Artinya kita kayu itu kan melambangkan saudara dan saya. Artinya ya kita melihat di sini saudara dan saya sudah dipotong. Diputuskan dari semua hubungan ikatan dengan dunia. Ya. Semua ikatan dengan dunia sudah diputus. Kemudian kita diproses. Ya, sudah dibentuk. Kemudian ya ini panas matahari, artinya kita harus dipanasin. Ya. Dipanasin, dimurnikan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, mungkin terjemahannya agak beda ya. Kita lihat di dalam Markus pasal ke-9. Ayat ke-49. Sebab setiap orang akan digarami dengan api dan setiap korban akan digarami dengan garam. Ini ELT ya. Saya baca terjemahan Lukas. Ya, saya baca terjemahan Lukas. Sebab setiap orang akan dimurnikan dengan api. Beda kan? Ya. Dimurnikan dengan api sebagaimana setiap korban akan dimurnikan dengan garam. Ya. Api, apa itu api? Ada tertulis Yeremia 23 ayat 29. Firmanku bagaikan api. Ya. Jadi daging kita ini yang sudah diputuskan hubungannya dengan dunia. Dibentuk siap untuk menjadi rumah Tuhan. Maka firman Tuhan yang bagaikan api mengeringkan semua. Ya kalau di dalam di dalam kayu ini kan kandungan airnya. Ya, artinya semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dibakar habis oleh firman yang bagaikan api. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi terpengaruh dengan dunia luar.
Ya, seperti yang saya contohkan tadi kan, kayu. Kayu, pintu-pintu di rumah kita, musim hujan dia seret pintunya. Kenapa? Karena masih terpengaruh dengan cuaca. Demikian juga dengan hidup kita yang dimurnikan oleh api. Dibakar habis semua kandungan-kandungan yang ada di dalam kayu itu, dalam diri kita. Sehingga hidup kita tidak akan pernah lagi terpengaruh dengan lingkungan. Bisa tangkap maksud saya? Kita benar-benar dimurnikan dengan cara Tuhan. Ya, sehingga kita siap setelah dimurnikan. Dia berdasarkan terjemahan Lukas ini dalam kitab Markus. Ya, setelah kita dimurnikan, ya, kita siap untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Artinya dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Dibungkus dengan emas, berbicara kemuliaan. Sebagaimana Yesua ketika dia menampakkan diri kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes melihat seperti anak manusia yang dadanya dililit dengan ikat pinggang emas. Kita lihat ya, Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat ke-13. Dan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia. Yang memakai jubah panjang dengan di dadanya terlilit dengan apa? Sabuk emas. Sabuk artinya emas, berdasarkan artinya kemuliaan Tuhan. Kita yang sudah dimurnikan oleh firman, memperoleh kasih karunia, dililit dengan kemuliaan Tuhan, dibungkus dengan kemuliaan Tuhan, supaya kita siap menjadi apa? Baitnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidakkah engkau tahu ya, bahwa saudara dan saya ini adalah apa? Bait daripada Roh Kudus. Kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ya, saudara dan saya adalah milik Elohim. Saudara dan saya, tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Kita ini tempat di mana diletakkannya tabut Tuhan. Di dalam tabut Tuhan itu ada 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu dari Tuhan sendiri dan itulah Tuhan. Karena firman itu ada tertulis firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Dan firman itu yang ada di dalam tabut. Dan kita sebagai orang dipilih ya. Dari sekian banyak pohon, yang kerempeng-kerempeng gak dipilih. Karena diameternya kan harus paling sedikit 75. Dipilih yang mana? Yang boleh menjadi papan-papan untuk membuat dinding-dinding ini. Setelah dipilih baru diproses, dipotong, dibentuk. Setelah dibentuk,
dijemur. Ya. Dijemur, dibersihkan oleh firman. Setelah cukup baru ditempel dengan emas. Ya. Kemuliaan Tuhan dianugerahkan bagi anak-anaknya yang siap untuk dipakai Tuhan sebagai tempat tabutnya Tuhan. Ya. Setelah jadi 20. Kemudian disatukan dengan pasak. Pasak, saudara tahu pasak ya? Kayu sama kayu gini, terus dihubungin dengan, ya pasak sih namanya. Dihubungin, jadi nempel dia. Klak, tetangga. Ya. Nempel jadi satu. Ya. Apa artinya? Firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam kitab Kolose ya. Kolose pasal ke-3 ayat ke-14. Dan di atas semua ini kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Pasak adalah alat untuk mempersatukan. Mengikat antara kayu dengan kayu. Antara satu pribadi anak Tuhan dengan pribadi lainnya. Yang walaupun sama-sama sudah dimurnikan. Sama-sama sudah dimuliakan oleh Tuhan. Karena Tuhan membungkus kita dan kemuliaannya. Artinya emas ini melambangkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita ini benar-benar diikat dengan tali kasih. Sehingga papan-papan ini menjadi satu kesatuan. 20 papan jadi satu. Saya tangkap. Ya. Menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kasih, hanya kasih yang dapat mengikat. Siapa kasih itu? Kan gitu. Ya. Tidak ada yang bisa mengikat manusia kecuali Tuhan sendiri. Karena manusia ini egonya tinggi. Ya. Manusia egonya tinggi dan hanya Tuhan. Dia mampu untuk mengikat orang pilihannya satu dengan yang lain. Ada tertulis 1 Yohanes pasal ke-4. Ayat ke-8. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Kenapa? Karena Elohim adalah kasih. Yahweh itu sendiri pasak yang menyatukan. Antara dua papan yang memang siap untuk dibangun. Sebagai tempat kediaman Tuhan. Artinya saudara dan saya dengan saudara-saudara yang lain. Kita yang sudah diproses, dimurnikan. Tuhan mau kita benar-benar terikat dengan tali kasih yang sempurna. Dan tali kasih yang sempurna hanya berasal dari Bapa Yahweh. Kasih mempersatukan. Ya. Kita melihat ya kalau kita membayangkan. Apa yang membuat terjadinya kekacauan. Kan dulu manusia bahasanya satu. Bahasanya satu ketika zaman di Babel. Ketika manusia supaya jangan terpencar-pencar. Mereka mendirikan menara Babel. Tanpa disadari. Memang kelihatannya bagus di mata manusia. Supaya kita jangan terpencar-pencar. Ya, idenya bagus. Secara manusia. Jadi dibangunlah menara Babel. Supaya dimanapun engkau berada, engkau akan lihat, oh menara di sini itulah rumah kita. Tapi tanpa disadari itu menentang Tuhan. Karena Tuhan berkata
beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya. Dan Tuhan punya cara untuk mencerai-beraikan. Artinya dengan cara apa? Mengacaukannya dengan bahasa. Dan saya mengimani, ya, dengan bahasa manusia terpencar. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang kita baca dalam 1 Yohanes tadi, dengan bahasa kasih, manusia bisa dipersatukan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau umpamanya kita ada di keramaian gitu kan, terus ya katakan di restoran lah, restoran besar. Ya. Terus kayak saya mau makan kan, terus kita lihat ada orang yang sembahyang. Wah, ini pasti orang Kristen. Tanpa disadari ada satu ikatan. Walaupun kita tidak tahu di Kristen apa, percaya Tuhan yang mana kita nggak tahu. Tapi dari secara sepentas, karena kasih, sudah timbul kita melihat, wah ini dia percaya kepada Tuhan yang saya juga percaya. Dengan bahasa manusia terpecah. Tetapi dengan bahasa kasih, manusia dipersatukan. Hanya kasih yang dapat mempersatukan papan-papan ini. Dengan pasak yaitu kasih Tuhan. Sehingga terbentuklah apa yang dinamakan dinding-dinding kemah. Ya. Kemah artinya dinding-dinding yang dialasi dengan alas perak. Artinya orang-orang yang sudah ditebus. Yang siap untuk dipakai sebagai alat atau sebagai tempat kediaman Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Luar biasa cara Tuhan mengikat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini kan kalau dilihat kan palang-palangnya itu yang di selatan, yang di utara, yang di barat, itu semuanya 5 palangnya. Nah, saya menafsirkan ini panjangnya pasti nggak sama. Panjangnya pasti nggak sama. Ya. Karena memang nggak disebutkan, tapi ya boleh-boleh aja kita nafsir. Ya. Kalau panjangnya sama, ya, kan dia 5 ini. Yang di belakang sana yang sebelah barat itu, ya kan dia masuk dari timur kan. Yang di belakang pintu barat atau dinding barat, kan itu berdasarkan firman Tuhan ada 8 papan. 8 papan berdasarkan apa yang sudah kita hitung. 8 dikali berapa? 1,5 ya. Itu menjadi 12 hasta. Betul nggak? 12 hasta. Lu papannya kalau semuanya sama, papannya kan cuma 10 hasta. Bisa tahu nggak maksud saya? Lo kita harus berpikir pakai logika juga. Ya. Ada hal-hal yang memang tidak ditulis. Tetapi kita juga harus ada hikmat bahwa bisa aja papan yang untuk di belakang itu 12 hasta. Bro. Ya. 5 biji. 5 biji berdasarkan ayat-ayat ini. 5. Semua itu diikat menjadi 1. Ya, 5. Ya memang kita tidak bisa pastikan kayak gimana sih. Nah, kita melihat arti rohaninya. Berbicara 5. Berbicara Torah Tuhan. Aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Yang sanggup mengikat pribadi anak-anak Tuhan.
yang telah menerima penebusan yang berasal dari Tuhan, yang telah menerima pemurnian dari Tuhan, dan yang telah dilayakkan oleh Tuhan karena disalut dengan emas, siap untuk menjadi dinding-dinding kemah suci. Dan untuk menguatkan ikatan, ya luar biasa Tuhan kita. Kemarin kalau saudara perhatikan khotbah yang kemarin atau minggu lalu ya. Tuhan kan setelah kita menjadi anak, Tuhan berikan Roh Kudus. Tetapi bukan hanya di situ. Perasaan kitab Keluaran 23, Tuhan juga mengutus malaikatnya. Ada 2 yang senantiasa menyertai sepanjang hidup kita di muka bumi ini dikawal. Dengan rohnya yang ada di dalam kita. Dengan malaikat surgawi yang menjaga kita. Sehingga dimanapun kita berada, selama kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, maka perlindungan Tuhan pasti sempurna dalam hidup kita. Demikian juga palang-palang kayu-kayu ini. Bawahnya pakai perak, dinding-dindingnya diikat menjadi satu dengan palang-palang. Sangat luar biasa. Belum lagi itu kan tiang-tiang ini diikat pakai pengait-pengait yang dipatok ke tanah. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kan kita tahu bahwa Tuhan tiang awan, tiang apinya ada di sana. 1 kali 24 jam. 7 hari dalam seminggu dia ada di sana selama 40 tahun. Ya. Tetapi Tuhan mau kasih lihat bahwa manusia ya juga harus menjaga hidupnya tetap di dalam kehendak Tuhan. Artinya ya palang-palang ini kan, Tuhan kan sanggup untuk menjaga ini. Tanpa ada pengikat, dia ada kok. Bisa tanggap. Tetapi Tuhan kasih lihat walaupun begini ya harus diikat. Ya. Artinya kita pun harus benar-benar memperhatikan dalam hidup kita bahwa firman Tuhan yang kita kenal bernama Torah yang terdiri dari 5 kitab itu merupakan landasan hidup kita untuk kita tetap dapat berdiri tegak. Untuk menjaga akan kehadiran Tuhan. Kan karena ada tabut di sana. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita senantiasa kita bisa memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Luar biasa ikatannya yang dianugerahkan bagi kita. Sehingga kita melihat ya cara Tuhan memproteksi anak-anaknya. Tetapi juga kita harus melihat, kita harus menjaga diri kita untuk tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana. Kita anggap ya, kita ini saudara dan saya, sesuai dengan kitab Korintus tadi, engkau adalah rumahnya Tuhan. Peliharalah hidupmu sehingga firman-Nya tetap ada di dalam hidup kita. Di dalam menjalani hidup ini. Kita sudah belajar kemarin kan? Atau beberapa waktu yang lalu. Kita sebagai manusia harus mengandalkan kebenaran firman bagi kita yang disebut gerejanya. Gereja, kepala gereja adalah Yeshua.
Saudara dan saya adalah anggota gereja. Entahkah kita tangan, entahkah kita jari, entah nggak tahu. Tapi semua itu sebagaimana kayu-kayu tadi, itu semua sudah dimurnikan oleh firman Tuhan. Sehingga karena sudah dimurnikan, kita dibalut dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak lagi kelihatan kedagingannya. Tidak ada lagi kelihatan kayunya. Yang kelihatan hanya emas. Yang kelihatan hanya kemuliaan Tuhan. Artinya kita belajar mengikuti contoh teladan Yeshua. Dia adalah contoh yang sempurna. Sebagaimana tertulis. Ya. Karena nggak kelihatan daging lagi kan. Hanya kelihatan emas. Tidak lagi kelihatan kayu. Kita belajar mencontohi. Sebagaimana tertulis kita lihat. Di dalam kitab Yohanes. Pasal ke-5. Ayat ke-19. Oleh karena itu Yesus menjawab dan berkata kepada mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Putra tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kecuali apa yang dia lihat Bapa melakukannya. Karena apapun itu yang dia lakukan, seperti itu pula putra melakukan hal-hal itu. Kita lihat dalam Yohanes pasal ke-14. Ayat ke-10. Apa kau tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perhatikan. Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Artinya, kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Untuk kita coba praktekkan, kita belajar praktekkan. Ya, saya mulai berdoa. Saudara masing-masing berdoa. Saya berdoa, Tuhan ajarku untuk belajar memperkatakan yang aku dengar darimu, dari Roh Kudus. Dan melakukan apa yang aku lihat kau lakukan. Bisa tanggap? Ini contoh yang sempurna yang Tuhan kehendaki untuk kita belajar mempraktekannya. Karena kita yang hidup ini sesuai dengan janji atau firman Tuhan menyatakan, aku yang hidup bukan lagi aku. Kata Paulus. Tetapi Yeshua, karena itu kita belajar. Supaya semakin lebih peka sehingga kita, indera kita ini bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Itulah yang kita katakan. Apa yang kita lihat dia lakukan, itulah yang kita lakukan. Oh nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia kasih contoh ini. Artinya dia mau kita melakukan. Saya Nah saudaraku kita belajar. Ingat kita ini adalah baiknya Tuhan. Kita belajar ya kita melanjutkan sampai ke tabir dan tirai. Ya. Memang di dalam ayat ke-31 dan seterusnya ini. Kita lihat ya. Memang di sini ada tabir, ada pintu kemah. Coba bisa kasih lihat gambar yang kemarin itu enggak? Apa? Gambar tabernakel. Ini ya kalau nanti saudara nggak bisa lihat di situ ya. Jadi ada pintu gerbang di bawah, ini pintu masuk. Ya, pintu masuk itu cuma satu, yaitu Yeshua. Ya, pintu masuk, kemudian yang kedua ada 3 pintu. Pintu kemah, dan yang terakhir tabir atau pintu masuk antara ruangan kudus
dan ruangan Maha Kudus. Ya. Kalau untuk pintu kemah, memang nanti di ayat-ayat berikut ya di dalam Keluaran 27, tapi nggak apa-apa lah kita masuk aja dulu ke pintu kemah ini. Pintu kemah ini yang paling bawah berarti ya. Nah, pintu kemah ini. Ini satu-satunya pintu ya. Tidak ada pintu lain, hanya satu. Ya. Dan lebar ini ya. Lebar dari apa namanya? Selatan dan dari apa namanya? Pagar selatan dan pagar utara itu 50 hasta. 50 hasta. Panjangnya kan 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Ya. Dan pintu kemah ini, ya pintu apa namanya tabernakel ini, pintu gerbang ini adalah pintu yang paling besar. Pintu yang paling besar berdasarkan firman Tuhan kita lengkap ya. Di dalam apa namanya Kitab Keluaran pasal ke-27 ayat ke-13. Ya. Pintu gerbang itu ada di sebelah timur. Ingat ya, di sebelah timur. Kenapa? Saya sudah pernah jelaskan. Karena manusia ketika diusir dari Taman Eden, dia keluarnya dari pintu timur. Semakin ke timur, semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu tabernakel ini dibuat masuknya dari timur menuju ke arah barat. Menuju ke arah ruang Maha Kudus. Di mana hadirat Tuhan ada di sana. Kita lihat lagi yang tadi. Lebar pelataran pada sisi timur arah matahari itu haruslah 50 hasta. Lebar karangannya. Ya. Kemudian seterusnya, layar-layar pada bahunya haruslah 15 hasta. Tiang-tiangnya ada 3, alat cuma ada 3. Pada bahu yang kedua harus ada layar 15 hasta, tiang-tiangnya ada 3. Alas-alas cuma ada 3. Kita lihat gambarnya. Ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah kita lihat, ini ada 3. 1, 2, 3. Ini 15. Saya tangkap ya. Sebelah sana juga 1, 2, 3, 15. Pintu gerbangnya berdasarkan tadi, kita kembali ke tulisan tadi. Ayat selanjutnya dan untuk gerbang pelataran harus ada tirai 20 hasta. Artinya lebarnya 20 hasta. Pintunya, ya. Dari benang nila, benang ungu, kirmisi, lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang penyulam. Tiang-tiangnya ada 4, alas-alas tumpuannya ada 4. Nah, kita sudah belajar mengenai arti daripada warna. Semua warnanya sama ya. Warna apa namanya? Lenan putih, kemudian warna nila, warna ungu, warna kirmisi, artinya sama. Kalau saudara lupa, saudara ingat lagi khotbah yang beberapa waktu yang lalu. Karena itu artinya, karena semua pintu itu sama sulamannya. Ya, nah di sini kita melihat, ya, pintu itu satu-satunya pintu. 20 hasta. Tiangnya ada 4. Ya, kita sudah belajar kemarin kan. Pintunya, tiangnya ada 4. Dari 4 ini ada 3 lubang, 3 jalan. Saya menafsirkan 3 jalan, tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Kenapa? Karena ini pintu menuju kepada keselamatan. Tuhan mengendaki berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita lihat.
1 Tesalonika 5 ayat 3. Sebab ketika mereka mengatakan damai, 23 bukan 3, 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Elohim damai sejahtera dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Perhatikan. Kiranya roh, jiwa, tubuhmu yang seutuhnya terpelihara. Tanpa celah dan seterusnya. Artinya saya menafsirkan pintu gerbang itu adalah dengan daya tariknya yang luar biasa dari 4 warna tadi. Saya tanggap. 4 warna tadi. Warna linen putih, warna nila, warna ungu, warna kirmisi, ya, supaya menarik jiwa-jiwa, tubuh, roh dan jiwanya. Karena Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia seutuhnya. Dan itu hanya dapat terjadi apabila manusia, ya, menerima akan panggilan Tuhan, akan panggilan kabar baik. Kabar baiknya apa? Supaya manusia selamat. Dan di sini kita melihat, kita belajar dari gambar itu tadi. Ada tertulis sebagaimana dikatakan tadi dalam Yohanes pasal ke-10 ayat ke berapa tadi? Ayat ke Ayat ke-7 mulai. Oleh karena itu Yesus berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang siapa saja yang datang sebelum aku, mereka adalah para pencuri dan perampok. Sebaliknya, domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Terus, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan dia akan masuk dan akan keluar. Dan akan menemukan padang rumput dan seterusnya. Yeshua adalah pintu. Keselamatan hanya ada pada Yeshua. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4. Tidak ada nama, kita baca, tidak ada nama lain yang olehnya kita akan selamat. Ya. Kisah Rasul pasal ke-4 ayat 12. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini sungguh-sungguh, ini sangat berpengaruh besar bagi orang yang menamakan diri orang percaya. Yang jadi pertanyaan, namanya siapa? Saya nggak maksud saya. Namanya siapa yang menjamin keselamatan? Karena di sini kan, wow, nama-nama kan sama-sama Kristen. Tapi nama juru selamatnya beda-beda. Dan saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan. Karena apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Banyak orang yang memanggil nama Yeshua yang lain. Yang tidak pernah kami beritakan. Ya, saudara tahu siapa yang nama Yeshua lain. Yang diberitakan oleh para rasul pasti Yeshua. Pasti. Bukan nama yang lain. Bukan nama yang dipopulerkan oleh si Pontius Pilatus. Dengan berbagai macam terjemahannya. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Jadi kita bayangkan kalau keselamatan itu hanya pada Yeshua. Bagaimana nama yang lain? Yang mirip-mirip tetapi tidak sama.
Kita lihat di dalam Yesaya. Pasal ke berapa tuh? 40 ya kalau nggak salah. Yesaya 40. Ya. Ayat ke 18. Dengan siapakah kamu menyamakan Elohim? Dan kesempurnaan apakah yang dapat kamu sejajarkan dengan dia? Ya. Kemudian kita lengkap ayat 25. Kepada siapakah engkau akan membandingkan aku atau menyamakan aku? Yang Maha Kudus berfirman. Hati-hati dengan kata-kata ini ya. Artinya kalau namanya Yeshua jangan pakai alias. Saya tangkap maksud saya. Lalu sekarang kan banyak. Yeshua. Tapi ya mungkin saudara kenal namanya ini. Nggak bisa begitu. Jangan menyamakan Tuhan dengan nama yang lain. Karena nama yang lain berdasarkan kitab 1 Tawari 16 adalah berhala. Ya kita tegas-tegasan aja. Walaupun mungkin banyak orang yang protes yang nggak menjadi masalah. Terlebih bagi saya sebagai pelayan itu harus berani menyatakan yang menurut saya itu kebenaran. Karena Tuhan sejak awal tidak pernah menyatakan namaku Yahweh. Ya pakai yang lain juga boleh lah. Gak ada ayatnya. Dan nama Yahweh itu tidak pernah berubah. Walaupun dalam kitab suci kita. Yang kita kenal perjanjian lama, perjanjian baru tetap sama. Asal kau pakai nama juru selamat yang diberitakan oleh para rasul. Jadi namanya tetap Yahweh. Di perjanjian lama, perjanjian baru tetap Yahweh. Apa yang dikatakan di Ibrani 13 ayat 8. Hamasya tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Nah untuk kita bisa masuk tubuh roh dan jiwa kita. Asal kita menerima dia apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kan itu firman Tuhan senantiasa. Jangan tambah, jangan kurang. Apa yang Tuhan beritakan namaku ini jangan kau terjemahkan. Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Dan tidak boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, apapun alasannya tidak bisa. Dan kita sebagai orang percaya tahu bahwa nama Tuhan kita adalah Yahweh. Lucu kadang-kadang orang-orang yang menamakan diri orang Kristen di Indonesia. Orang dengan kepercayaan lain bisa ngomong Tuhan orang Kristen itu Yahweh. Bahkan dengan santernya salah seorang Perdana Menteri dari negara jiran. Dia ngomong, disiarkan, Tuhannya orang Kristen itu namanya Yahweh. Tapi orang Kristen ngotot. Loh bagaimana? Hanya satu pintu. Dan pintu itu bernama Yeshua. Tidak ada alias. Tidak ada yang kamu kenal ini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan saya, kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang dengar, jangan kau perkenalkan nama yang lain. Jangan kau bohongi jemaat. Ya. Karena ada tertulis, jangan semua orang mau jadi guru, kata Yakobus pasal 3. Ayat 1 dan seterusnya. Kalau gurunya salah. Karena menganggap enteng. Oh nama Tuhan boleh kok begini. Kalau nama manusia ya boleh aja. Ya, tetapi nama Tuhan hanya satu. Nama yang lain itu adalah berhala. Nah kita ini kan semua dalam masa pemurnian. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun sedang dimurnikan. Loh kalau nama Tuhannya aja bingung. Ya bagaimana? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Paling sedikit kita yang dalam gedung ini.
Kita harus punya pendirian. Ya. Tuhanku sudah memberitahukan namanya kepada manusia melalui Moshe. Akulah Yahweh. Dan keselamatan kita datang dari bangsa Yahudi. Bangsa yang melahirkan si Moshe ini. Nah, jangan dirubah-rubah. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Setan berusaha untuk mengalihkan. Saya sangat percaya ya. Setan itu takut dengan nama Yahweh. Karena itu dia berusaha dengan caranya menghilangkan nama itu. Sehingga timbullah istilah-istilah sama kok. Loh, engkau menyamakan aku dengan apa? Kata Yesaya 40 tadi. Kok entengnya? Kok nama bapakmu kau ganti-ganti seenaknya? Kalau kita punya orang tua, terus bapak kita ganti namanya, marah nggak dia? Marah pasti. Apalagi Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan engkau sebagai manusia. Kita manusia. Kok enteng yang ngerubah? Sama aja. Artinya engkau menyangkali Tuhan. Karena dia sudah memperkenalkan diri ya. Namaku Yahweh. Dan nama itu kekal, tidak berubah. Di perjanjian baru tetap Yahweh. Karena Yeshua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Pintu gerbang ini 3. Tiangnya ada 4. Kita sudah belajar sedikit kemarin. 4 menggambarkan Injil kabar baik. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Melalui kabar baik dari 4 kitab yang pertama dari perjanjian baru. Diperkenalkanlah. Ini nama juru selamat. Inilah dia firman yang hidup yang telah menjadi daging. Yaitu Yeshua. Inilah dia yang memberi contoh. Bahwa kamu sebagai manusia yang lahir dari seorang wanita. Engkau harus bertobat dan menguburkan manusia lamamu. Melalui baptisan. Supaya kau selamat. Kalau enggak bisa. Dia kasih contoh. Ini kabar baiknya. Yang harus dilakukan. Dengan 4 warna. Yang dia perlihatkan karena gerbang ini kan 4 warna. Ya. Sehingga kita melihat di sini sangat luar biasa pekerjaan Bapa Yahweh untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa karena salahnya sendiri. Ya. Kita harus ingat ya. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena salah sendiri. Kenapa? Karena memberontak terhadap firman. Ya. Memberontaknya bukan karena makan buah, tidak. Itu perintah berikutnya, tetapi perintah pertama beranak cucu. Ya walaupun orang Kristen taunya dia berdosa karena makan buah, bukan itu. Nah kita kan sebagai anak Tuhan harus berpikir panjang. Ya. Karena banyak kalau saudara tanya orang Kristen. Ya ini sudah disingkapkan kemarin. Kenapa setan bisa masuk ke Taman Eden? Banyak orang Kristen nggak tahu. Kan Tuhan yang menempatkan manusia Taman Eden kan. Loh kok setan bisa masuk? Nah kita mengucap syukur Tuhan buka. Minggu lalu kan saya dengar khotbah, sudah dibuka. Banyak orang Kristen yang tidak tahu. Hanya taunya manusia jatuh karena makan buah. Oh buahnya kayak buah apel. Aduh.
Sama sekali nggak ada hikmat. Firman Tuhan itu rahasia, ada tertulis. Kepadamu, kepada anak-anak, dia buka. Termasuk sampai kepada rencana penyelamatan. Sampai kita ada bersama dengan dia. Di langit yang baru, bumi yang baru. Sampai selamanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Pintu gerbang adalah undangan Tuhan. Dengan caranya. Semua manusia. Karena 3 lubang ini juga berbicara. Ada tertulis. Kan tadi saya bilang tubuh, roh, dan jiwa. Garis besarnya lagi ada tertulis. Ya, bukan asal ngomong, ada tertulis. Ya, apa sih yang tertulis? Kenapa ada 3 lubang? Kita harus bisa melihat cara Tuhan untuk menyatakan rahasia-rahasianya kepada saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan berkata, ya. Ketika dunia dimusnahkan oleh Tuhan. Ingat ya. Dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya 8 orang yang selamat. Tangkap ya. Terus apa hubungannya dengan 3 tadi? Kan 3 lubang kan. Nah kita lihat. Kejadian 9. Ayat ke-19. Inilah ketiga anak Nuh. Dari mereka ini menyebarlah penduduk seluruh bumi. 3 lubang. Keturunan Sem, Yafet, dan Ham. Diundang oleh Tuhan dengan daya tarik yang luar biasa dari 4 warna ini. Ya, karena ada tertulis, ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Semua mungkin ikut, tetapi di dalam proses akan terbukti mana yang memang ditetapkan untuk diselamatkan akan terus. Tetapi yang ditetapkan untuk dibinasakan. Masuk aja mungkin gak bisa. Kenapa? Karena sudah ada penolakan. Dan tidak percaya. Dan saya menafsirkan. Berdasarkan firman. Ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ketiga. Ayat ke-10. Nasi setan sudah nyata. Saudara lihat nggak rahasia di sini? Anak Bapa Yahweh sama anak setan sudah nyata. Saya menafsirkan. Ya. Ya menafsirkan ini kan harus ada ayatnya. Harus ada ayatnya, jadi kita tidak menafsir sembarangan. Ada tertulis, kita lihat. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan seorang putra dan kau akan menyebut namanya Yeshua. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Berdasarkan ayat ini dan kitab Yohanes tadi, 1 Yohanes tadi, saya menafsirkan.
Kalau dia anak setan, tidak mungkin selamat. Bisa tangkap maksud saya? Artinya di dalam tubuh kita ini kan ada darah Tuhan, ada darah setan. Mana yang lebih dominan? Kalau dia dominan anak setan, tidak akan dia tertarik untuk masuk ke dalam pintu yang menjamin keselamatan, yaitu Yesus. Tetapi kalau dia adalah anak Tuhan, ketika Raja Wali terbang, dia mengeluarkan suara. Anak-anak Tuhan, anak-anak Raja Wali yang ada di bawah kepak sayap ayam, dia akan dengar suara Raja Wali. Itu suara indukku, dia akan keluar. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Itulah cara Tuhan. Dan saya sangat percaya pintu gerbang ini memang terbuka luas bagi ketiga keturunan anak-anak Nuh. Tetapi tidak semua orang akan selamat. Karena dari ketiga anak ini, ya, ada keturunan setan yang sudah campur baur. Sekarang jumlahnya manusia kurang lebih 8 miliar. Hanya Bapa Yahweh yang sanggup memisahkan mana anakku dan mana anak setan. Dengan cara apa? Dikasih firman. Dimurnikan oleh firman yang bagaikan api. Dan di situ akan terlihat mana anak Bapa Yahweh dan mana anak setan. Bisa tangkap? Ini dalam ya. Dan tidak semua orang bisa mengerti. Tapi kalau saudara perhatikan, kita sudah belajar bahwa di dunia ini ada 2 benih. Sesuai firman ya 1 Yohanes tadi. Walaupun banyak orang gak percaya, loh ini firman, saya percaya firman. Saya pelayan firman, saya harus berani beritakan. Nah, inilah masa pemurnian, masa pemisahan antara benih Tuhan dengan benih firman. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan firman yang membersihkan. Karena itu dalam proses yang sedang kita kerjakan, dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Bertahanlah. Dan engkau dan saya hanya dapat bertahan karena ada firman dan karena ada Roh Kudus. Dan tetap berdoa supaya jangan kita jatuh. Jatuh kenapa? Karena kesalahan sendiri. Tuhan mau semua selamat. Tapi keselamatan itu hanya terjadi apabila kita mau bekerja dengan bersama Dia untuk menyelamatkan kita dari dunia yang akan dihancurkan Tuhan sesuai waktunya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.